Halo semuanya, di sini saya akan membawakan materi tentang badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya. Yang pertama ialah materi pembahasan. Perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Dan yang selanjutnya, dan ini beberapa bentuk-bentuk perusahaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, perusahaan serikat sipil, bisnis, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata menurut pasal 16-18 KUHP Perdata ialah perjanjian antara dua orang atau lebih meningkatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau inbreng ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Dan lanjutannya yaitu unsur-unsur persekutuan perdata. Adanya pemasukan atau inbreng berupa uang atau barang, benda atau apa saja yang layak bagi pemasukan. Misalnya rumah atau gedung, perlengkapan kantor, mobil angkutan, dan sebagainya. Tenaga baik fisik maupun pikiran. Dan selanjutnya, ini tentang penjelasan tentang firma. Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Terdapat dalam pasal 16 KUHD. Unsur-unsur firma menjalankan perusahaan dengan nama bersama atau firma. Tanggung jawabnya sekutu secara bersama, secara pribadi dan keseluruhan. Dan lanjut, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer yaitu persekutuan komanditer atau yang biasa dikenal dengan CV atau Kommanditär Vernootschap adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang komanditer. Terdapat dalam pasal 19 ayat 21 KUHD. Dua macam sekutu pada persekutuan komanditer. Sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif dan tidak ikut dalam mengurus persekutuan. Yang selanjutnya, persekutuan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya dibagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dengan ditetapkannya dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas. Unsur-unsur perseroan terbatas. Badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasar, dan memenuhi persyaratan undang-undang. Lanjut, koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi menurut definisi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekali sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas kekeluargaan. Pasal 1 Nomor UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Nah, ini adalah beberapa prinsip koperasi. Koperasi beranggotaan bersifat sukarela atau terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil dana dilakukan secara adil dengan besar jasa atau usaha, masing-masing anggota pemberian balas jasa terhadap modal, kemandirian. Prosedur pendirian koperasi.
Prosedur pemilihan koperasi sebagai berikut. Rapat pembentukan dalam pemilihan pengurusan koperasi, permohonan pengesahan dalam melakukan secara tertulis oleh pendiri kepala koperasi kepada Kementerian Koperasi atau OKM yang dengan melampirkan berita acara rapat pembentukan, akte pendirian, anggaran dasar. Dan yang selanjutnya adalah perusahaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya dan sebagian besar modal yang dimiliki negara melalui pernyataan secara langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. BUMN ada dua persero dan perusahaan umum. Dan sekian dari presentasi saya tentang badan usaha. Saya ucapkan terima kasih.